Oke. Ya, Pak Siska, kamu pernah bilang kalau saham yang menembus Bollinger bawah itu seperti hidden gem yang harus benar-benar kita perhatikan dan kemungkinan besar Iya. saat itu akan, apakah setelah dia tembus atau setelah di break kita langsung mulai masuk atau harus tunggu lagi konfirmasi, karena takutnya kalau besok kita tunggu konfirmasi dan ternyata dia langsung loncat ke arah, kita kadang-kadang aduh sayang juga ya bisa kemarin masuk sedikit gitu. Bagaimana tuh Sis? Ya apa ya, kayak seperti kita antara ya dan tidak. Kalau kita nggak masuk, nanti takut ketinggalan, ya kan? Kalau Iya kita benar. masuk, nanti takutnya dibawa turun lagi. Jadi masuknya memang jangan banyak-banyak. Takutnya kan nanti in case dibawa turun lagi, kita kan masih ada amunisi gitu loh. Misalnya naik Jadi pun masuk kita ke sudah ada di mobil dalam, gitu. tinggal tambah lagi gitu. Karena kita berpikir saham seperti ini jarang sekali kan sih seperti yang kamu bilang. Ya, Memang iya, iya. apalagi yang istilah hidden gem itu kan jarang, nggak setiap hari kita ketemu, mungkin seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Layarnya udah Itu juga kelihatan sih belum? uh, belum ya, cuman cuman kotak-kotak semuanya. Belum ya. Sebentar. Oke, terima kasih ya. Ini layar udah kelihatan kan ya? Kelihatan Kak. Oke, oke. Sekarang mau tanya apa? Ayo ditanyakan, ayo. Bumi Mbak. Mau tanya sama apa? Nanti aku nggak screenshot loh ya ini. Bumi Mbak, Bumi. Bumi. Aku sekalian di sini ya analisa sahamnya. Bumi ini kalau kita tarik garis Fibonacci ini kan berada persis di 38,20% kan ya. Pas di sini. Terus kalau ini besok nggak mantul, tapi Bumi ini sebenarnya sih kalau aku lihat di running trade ya itu walaupun dia turun itu masih banyak yang nampung loh. Masih banyak banget yang buy. Ini kalau nanti memang nggak mantul, besok itu nggak mantul, kemungkinan dia akan dibawa ke MA50 di 330 sekitar sini. Jadi kemungkinan terburuknya itu akan ke sini dulu ya kalau memang dia tidak mantul. Tapi sih semoga saja mantul kembali ya. Jadi nanti kita target pertama dia ada di sini di 438, terus di sini di 484 ya. Ada pertanyaan lagi? Makasih ya Mbak. Sama apa lagi? GTSI Kak. GTSI ini polanya juga lumayan bagus ya di dia mantul di supportnya, dia sudah sentuh support lalu mantul kembali. Besok ini ya kalau memang dia nggak mantul kembali paling dia ke ini ke area 50% di middle band ini ya kemungkinan, tapi sih prediksi saya sih dia akan mantul kembali. Ini nanti targetnya ke sini dulu. Ke 486 sama di sini ke 520 ya.
Bumi cukup bagus kok. Kalau misalnya dilihat apa namanya, kayaknya dia masih distribusi ya kalau di itunya sebentar. Dia masih distribusi sih, tapi lumayan banyak kok yang beli ya. Ini masih lumayan AVG-nya. Kaca boleh KRAS? Keras. Ya. Tolong deh yang enggak itu mic-nya dimatiin apa? Keras ini dia tadi sempat mantul, terus dia turun kembali, mungkin kena sentimen hari ini kan hampir semua saham itu kan turunnya. Sebenarnya tadi ini sudah bagus loh, sudah mantul di sini, tapi sih semoga dia itu melanjutkan reboundnya kembali ya ini. Ini di sini ini oke kok. Ini nanti targetnya ada di sini ya. Ini di sini. Ini oke. Ini untuk keras ya, sudah mulai ada pantulan. Jadi kita pantau kembali. Semoga saja besok itu dia masih tetap untuk lanjutkan reboundnya. Kalau misal kita tarik garis Fibo ya sebentar. Garis Fibo kita tarik dari sini. Ini ya kalaupun dia turun kembali paling ke area sini ini ya, ke sini. Ke 334. Tapi sepertinya sih udah ada tanda-tanda untuk rebound kembali. Sama apa lagi? Mau tanya apa tentang cara-cara apa? Sini ditanyain. Mau ini secara langsung. Kenapa? Elit boleh nggak, Kak? Elit. Elit ini untuk udah area waspada, area koreksi ya. Ini kan sudah keluar area Bollinger Band kan 2 hari ini. Dari sini sebenarnya ini 2 hari lalu sebenarnya saya udah bilang elit ini waspada ya, tapi ternyata dia kan masih bisa up kembali ya. Tapi walaupun up ini kan up bahaya. Sudah mulai ada seller yang mendominasi di sini. Terus hari ini dia pun sempat up lebih tinggi lagi, tapi endingnya dia tetap turun ya kan. Bahkan turunnya itu lebih rendah dari closing kemarin, tapi di sini dia sempat mantul di MA5. Biasanya sih kalau udah mantul di MA5 itu biasanya sih masih ada kenaikannya lagi gitu, akan bisa naik lagi, jadi bisa dipantau kembali. Tapi yang perlu kalian ingat adalah ini area-area untuk koreksi ya. Elit kan sebenarnya di sini kan, di sini ini ada pola keramat kan. Pola keramat itu sebenarnya berawal dari sini. Ini pola keramat. Yang tanya pola keramat itu apa? Ini ada MA5, 20, 50. Nah, ini menyatu jadi satu terus mengarah ke atas. Ini yang dinamakan pola keramat. Itu dari sini. Terus sempat naik, terus turun lagi. Kemudian naik lagi sampai ke sini. Jadi
Kalau kalian lihat sideways begini, ini namanya Bollinger Band Squeeze, BB Squeeze. Sideways, di sini sideways, ada volume kecil-kecil tapi tetap ada. Begitu ada volume spike, ini artinya dia sahamnya akan naik. Tapi elite perlu kalian ketahui, historinya dia itu selalu ada jarum di atas, yang artinya kalian tidak bisa keep saham ini. Kenapa? Karena pasti endingnya akan diturunkan. Ada sekali waktu dia arah masih bisa oke, dan dia open gap di sini masih tetap arah. Besoknya lagi keluar area Bollinger Band, terus ada taking profit. Sampai di sini paham ya? Maaf Kak, makasih Kak. Kak, tadi posisi keramat itu harus minimum 3 lines atau 3 Minimum ya MA5, 2 20 dan 50 ya. Minimum 2, 5 sama 20 oke lah. Tapi kalau 3 itu kan lebih kuat gitu loh. 5, kalau 3, 5, 20 dan 50 ya. 5, 20, 50 ya. Ya, bertemu dan arahnya ke atas ya. Iya, biasanya dimulai dengan ini, BB squeeze ini. Bising ini ya. Biasanya sideways. Ini kan jarang orang yang sabar ya. Biasanya di sini kan lama, ada yang sampai panjang gitu ya. BB squeeze-nya itu panjang banget gitu kan. Ini kan kalau orang nggak sabar kan otomatis nggak bakal masuk kan di sini, karena ini kan area sideways. Iya. Kalau kalian jeli ya ketika mulai ada volume-volume agak-agak di running trade sering muncul gitu, kalian lihat gitu ya. Itu bisa jadi acuan gitu loh. Oke, terima kasih. Kaca boleh tanya Japfa nggak ya? Boleh, bebas boleh bertanya saham apapun. Nanti aku nggak akan screenshot analisa saham lo ya. Ini dia sudah sebenarnya nih JPFA ini kan uptrendnya dari sini ini kan sudah lama ya. Dia dari September ini naiknya terus kan, dari sini sampai ke sini. Dan ini dia sudah mulai ketika dia sentuh Bollinger Band atas ini, dia mulai koreksi-koreksi ya. Ini kalian bisa pantau masih di atas MA5. Tapi kalau dia tidak bisa sentuh di resistennya ini di 2970 ini, dia akan koreksi-koreksi dulu sedikit-sedikit. Dia kan sering kan ya koreksi-koreksi gitu kan. Ini kayak begini ini. Kalau koreksi ya kalian tunggu di supportnya ini. Supportnya sih mengarah ke atas ya. Paling kalau koreksi ya dia akan sentuh support kembali, dia akan cari supportnya ini loh. Kalian lihat dia supportnya akan berhenti di mana gitu. Oke, makasih Kaca. Oke, next. Kaca izin Tosca boleh? Boleh. Ini sudah jelas koreksi ya ini. Candle keluar area Bollinger Band, candle bearish ditambah lagi satu candle lagi. Ini artinya dia akan, tapi di sini ada MA50 sama MA20. Jadi nanti pantau di sini ya, di area sini. Ini di sini di 70-an ini. Ini kan MA50, MA20 kan sama kan? 70 ya kan? Iya. Nah, ini kemungkinan kan golden cross ini kan, misalnya nih ke sini. Ini kalian pantau di sini di 70-an ini loh. Kalau enggak ya berarti dia akan turun. Kalau ini enggak mantul di area 70 ini enggak mantul, artinya dia akan ke bawah lagi loh. Ada MA200 dan di supportnya ini. Berarti di amannya belinya di 70 ya Kak, tapi ditunggu dulu apa turun apa enggak? Ya, wait and see dulu. Karena apa? Karena supportnya ini masih lurus. Jadi intinya dia untuk mau ke arah supportnya ini kan masih jauh kan, masih lurus kan. Kecuali dia
supportnya sudah mengarah ke atas ini, paham kan? Ini kan ada support mengarah ke atas, ya kan? Iya. Nah ini dia disentuh, terus dia naik. Nah ini supportnya ini masih berdiam diri di sini kan? Ini. Jadi dia antara di sini di 70 atau di 66 ini atau malah justru mencari ke supportnya. Jadi kemungkinannya ada 3 di 70, 66 sama di 63. Ya, makasih Kak Chan. Oke, next saham apa lagi ayo? Kalau support yang garis ke kanan itu artinya kemungkinan turunnya akan makin lebih dalam ya, daripada support yang agak ke atas tadi garis. Resisten maksudnya? Ya sorry, resisten garis ke kanan itu ini kan untuk kasus ini jaraknya masih jauh dan kemungkinan dia bisa menyentuh resist bawah ini karena garisnya masih lurus. Kalau resistnya udah naik ke atas lebih nggak terlalu dalam kan turunnya. Ya ini kan sebenarnya kalau dibikin garis kan dia ada garis lurus, bentar ya. Angkat dulu. Nah ini kan ada garis kan? Iya. Ya, ini kan artinya kan dia memang mulai koreksi. Satu, awal dia belum tahu mau koreksi atau enggak kan, masih ada satu candle bearish, tapi ini sudah jadi pertanda awal dari akan reversal, maksudnya mulai penurunan. Ternyata hari ini kan ditambah lagi ada candle merah lagi kan. Tapi di sini ada MA5 sama 50 sama 20 yang berada di posisi yang sama. Jadi bisa ditunggu di sini kemungkinan. Atau enggak mungkin dia ada di pas di MA5 kan closingnya. Bisa jadi ini mantul kembali juga ada kemungkinan karena dia closingnya pas di MA5 belum turun dari MA5. Oke, makasih. Jadi kalian kalau bikin trading plan itu ada plan A, plan B, plan C gitu loh. Kalau misalnya nggak jadi naik, nanti turunnya di mana. Jadi kalian nanti nggak usah panik gitu loh. Kalau misalnya turun, apalagi nanti turunnya mentoknya paling di sini gitu loh. Jangan bingung nanti. Yang bikin kalian panik itu kan karena kalian nggak tahu nanti mentok-mentoknya itu di mana gitu. Next sama apa lagi? Kak, MLPL Kak. MLPL. Nah, MLPL ini termasuk saham yang lama sekali ya turunnya. Ini kan. Ini dia yang pegang di 200-an nyangkut dari sini, ini lama sekali nunggunya. Sampai di sini dibawa turun di sini, dibawa naik, dibawa turun lagi, dibawa naik lagi, turun lagi sampai capek nunggunya. Ini dia sudah ada support kuat ya, dia rebound kembali. Kuncinya ada di sini. Kalau dia bisa tembus di 163, artinya dia akan melanjutkan trennya kembali sampai di 184. Tapi kalau ini aja nggak bisa ditembus, ya dia akan balik ke bawah lagi. Mungkin kalau dia sudah lewatin ini mungkin sudah agak-agak ringan di 184 ini loh. Kayaknya dia udah agak ringan, dia bisa naik lagi ke atas. Gandengannya MLPL ini MPPA. Minum obat batuk. Obat batuknya berapa, Mbak? Kenapa? Nggak jelas suaranya. Sudah Kak, terima kasih.
Iya, Pak. Sama apa lagi? PSAB. PSAB. Nyangkut sama Pak. PSAB ini juga mulai penurunan ya. Di sini ada garis lurus artinya koreksi ya kan. Tunggu aja di sini. Ini di 61 nih 61,8 itu kan. Ini garis 61,8. Di sini ada support, ada MA20, ada garis 61,8. Bisa jadi dia dibawa turun dulu ke sini terus baru mantul. Untuk PSAB. PRMS biasanya gandengannya itu. Boleh, Kaca? Lah BRMS ini sudah dekat dengan support. Ini pantau untuk rebound kembali ya. Kalau dia sentuh support, dia akan mantul kembali ini. BRMS dia ada MA20, ada support. Hampir sama dengan PSAB tadi, cuma ini jaraknya lebih dekat. Tadi kan agak jauh ya, ini lebih dekat. Kaca, CDIA dong. CDIA. CDIA ini bau-baunya apa masih turun kembali ya, karena dia kan ini Bollinger Band-nya ini arahnya masih ke bawah lagi kan, belum ada tanda-tanda ini melengkok lagi ke atas gitu loh. Ini ada kemungkinan turun kembali ini. Ini loh, ini Bollinger Band-nya ini mengarahnya ke bawah, nggak apa. Kalian pantau aja dulu, kalau ada support kayak begini kalian bisa masuk ya, tapi kalau belum ada mending jangan masuk dulu. Kalau kayak gini kan mulai ada gini kan ada apa candle yang nyentuh ke sini kan, terus dia begini kan, dia baru itu ternyata ini kan turun lagi, terus ini begini. Ini kalau belum ada garisnya lurus begini kalian jangan masuk, karena ini di dalam area Bollinger Band-nya ini Bollinger Band-nya masih mengarah ke bawah. Apalagi Kaca, kalau moving average itu pakainya yang eksponensial atau yang MA biasa, Kaca? eksponensial, EMA. Nanti kalau sebelum dicuci yang rugi dulu. EMA karena EMA itu lebih responsif ya, maksudnya dia hasilnya itu lebih cepat gitu loh. Tadi ada yang serok GTSI nggak? Ada, Kaca. Cuan dong. Aku nyangkut Kaca. Jaraknya kecepatan. Iya, begitu sinyal serok gitu, padahal itu aku udah FPG bawah loh, masih alhamdulillah turun. Padahal aku itu loh, ngantri loh itu, ketika di bawah turun. Kuncinya kalau serok itu jangan semua amunisi dipakai semua ya. Misalnya pakai sepertiga pas seperempat dulu gitu loh. Jadi misalnya turun lagi nanti kalian kan bisa untuk tambah barang. Ya sih bener, tapi nggak apa-apa deh Kaca, tadi udah cuan di Kija. Kija itu juga udah oke kok sebenarnya. Kija masih bisa diikuti Kija. Ini kan Kija, ini kan doji ya. Ini masih bisa diikutin kok, ada support.
KPIG juga oke. Nah ini kan KPIG, ini ada support 2 kali yang nggak bisa ditembus kan ya. Ini loh. Ini kalian lihat ini 1, 2. Nah ini kalau bisa ditembus udah wus lah, minimal dia bisa ke sini aja udah oke. 326 ini. Kalau lebih ya alhamdulillah ada, ya kan? Karena ini kan termasuk support kuatnya, dia harus bisa tembus ini besok. Kalau prediksi saya sih insya Allah bisa tembus sih. Jadi tembusin dulu di 300 ini ya Kak Chan? Ya. Sama apa lagi? GZCom, Mbak. GZC. Oh kayaknya tadi rebound deh. Tapi closingnya aku nggak merhatiin. Oh turun lagi. Padahal dia udah bagus ya, udah sampai naik ke sini loh sebenarnya. Ini kan titik yang pernah dia sentuh kan? Ini. Nah ini kan dia pernah sentuh ini. Kayaknya Turun. muji di 278 terus deh. Iya, 278 ini harus disentuh untuk naik kembali. Tapi kalau ini pun dia turun, paling mentok-mentok di support ini di 254 ini. Dia balik lagi ke supportnya ini loh 254. Sebenarnya tadi udah bagus loh, nggak tahu kenapa karena banyak saham juga yang kena sentimen turun semua, dia ikut-ikutan turun juga. Pokoknya kalau udah sampai 78 pasti turun lagi. Nyampe situ turun lagi. Gitu aja terus. Dari Senin kayaknya. Ya ini loh, ya dari Senin, Selasa, terus Rabu dia turun. Gitu terus. 278, 284 ini loh yang perlu ditembus. Padahal sawit sudah mencapai angka tertinggi. Sahamnya tapi belum naik-naik juga. Ini tadi ada apa saham turun ya? Iya, hampir semua saham itu turun. Padahal IHSG hijau. Kaca ini turun bukan ada hubungannya sama MSCI enggak sih Kak Jab? Soalnya kan biasanya kalau mau MSCI itu rebalancing itu kan biasanya saham yang kandidat itu kan emang biasanya turun gitu kan dari tahun-tahun sebelumnya. Kapan sih MSCI? Aku nggak lihat berita. Masih Tanggal berapa pengumumannya? bukan sih MSCI itu. 10 Februari Kak. Masih lama sih sebenarnya, kayaknya nggak pengaruh deh. Bukan ya, tapi tuh yang sebelumnya itu Kak, kayak Petro itu ya, kan aku holder Petro lama ya. Nah, kalau dia mau MSCI itu, dia pasti turun drastis gitu. Terus habis itu naik panjang. Ya kita pantau aja lah. Kaca kalau wifi gimana ya Kaca? Wifi. Mau espresso tapi masih galau takut turun lagi. WiFi ini juga ada kemungkinan untuk turun ya. Di sini ada MA 200 ini loh.
ada kemungkinan ya, ada kemungkinan masih bisa turun lagi. Berarti ditunggu dulu aja ya Kaca ya? Ya, ditunggu dulu sampai ada candle-candle kaki di bawah panjang ini loh. Kaki di bawah panjang atau oke, candle oke. hijau itu ditunggu dulu. Oh Takutnya ya, oke Kaca. itu di bawah turun lagi. Iya, takutnya tambah nyungsep nanti. Kaca mau tanya dong, biar bisa kayak kuning-kuning ini digimanain ya? Aku nggak bisa ya. Ini tak ajarin. Bollinger Band ini kan. Iya. Ini kan ada plot background, ya kan? Ini diklik. Terus ini kan ada opacity. Nah, ini kan kamu pilih kuning, ya kan? Nah, ini kan tebal tipisnya bisa kalian setting ini. Nah, ini tipis. Mau tebel kamu mau tebel yang seberapa gitu loh. Jadi cari yang pas aja. Nah, Oke, makasih Kak Ca. yang masih belum bisa setting-setting indikator bisa ditanyakan ya. Kaca boleh bantu yang MA eksponensial, itunya indikatornya saya nggak ketemu Kaca. Oh, sebentar, tak carikan biar ketemu. Ini teknikal. Terus klik di moving average, nanti muncul banyak pilihannya. Nah, pilih yang moving average multiple ini. Kamu klik yang ini. Terus ini kamu setting, di setting. Yang ini nggak kepake ya, aku tadi cuma nunjukin kamu aja. Ini kita setting seperti ini. Nah, ini kamu bisa screenshot, nanti kamu tiru. Di sini yang kita pakai inputnya cuma di 5, 20, 50, 200. Jadi 1, 2, 4, 6. Nah, kita ganti warnanya ada di sini. MA5 ungu, MA20 aku pakai orange. Ini MA50, ini MA200. Terus ini untuk garis tebal tipisnya ada di sini. Terus ini untuk ganti mau pakai garis atau apa, ini terserah kalian sukanya apa. Sampai di sini paham ya? Makasih Kaca. Oke. Price channel. Ada yang belum ketemu price channel? Jelasin lagi Kak Ca. Price channel ada di sini, indikator. Kita ketik kembali price channel. Di sini ketemu price channel. Jangan bilang nggak ketemu ya, tak jewer nanti satu-satu. Price channel. Terus settingannya diganti ke 5. Nih, settingannya diganti ke 5, ganti settingan di sini. Ini asalnya 20 kalau nggak salah, 20 apa 10 gitu. 5, ini kosong, oke. Terus stylenya warnanya diganti. Biar untuk memudahkan aku pakai untuk resistannya tak ganti warna biru. Untuk ini supportnya aku ganti warna merah. Terus ini yang center price line ini aku nggak pakai, nggak usah dicentang. Terus label on price scale ini untuk menunjukkan harganya ada di berapa. Terus di
Oke. Ini bisa di screenshot nanti di itu lagi. Bollinger Band lagi Kak. Bollinger Band. Ini ada di sini. Ketemu Bollinger Band di sini. Ya kan, ketemu ya Bollinger Band. Aku nggak klik, nanti kita ke sini. Ini ada Bollinger Band. Ini nggak usah setting sih, ini default kok. Yang cuma kalian setting, kalian ganti warnanya sesuka kalian aja. Ini ada lower, ada upper, ada middle band. Tahu ya, Bollinger Band atas itu namanya upper band, sering aku singkat UB itu upper band, lower band LB, terus middle band MB. Jadi kalau ada singkatan-singkatan itu kalian paham. Sebaiknya kalian setting catnya itu dibuat senyaman mungkin gitu ya. Kalau kalian bikin garisnya terlalu tebel gitu, nanti kalian lihat catnya itu malah bingung, terlalu noise gitu loh. Terus untuk yang pakai HP ya, biasanya pakai HP, kalau yang kayak begini ini ya dihilangin kayak gitu loh. Kalau udah kayak gitu HP itu hampir separuh itu ada tulisan itu, kalian lihat catnya nggak kelihatan. Mbak ini sampean pakainya tab? Iya, pakai tab. Apa? Huawei? Bukan, Redmi 2 Pro. Nyaman nggak Mbak kalau buat analisa charting gitu? Nyaman, itu sering aku pakai. Gede, aku sukanya karena gede ukurannya. Pakai mouse ya sampai nek nganu? Iya, pencet gitu? iya pakai mouse. Aku lagi cari-cari soalnya biar enak gede gitu loh. Masih kalau pakai HP kan terbatas kan soalnya. Iya, apalagi kalau kita udah mau nari garis Fibonacci itu, kalau pakai HP aku udah angkat tangan, apalagi aku minusnya mataku lo minus 7. Oh iya. Aku lepas kacamata udah nggak bisa lihat. Iya, nek pakai HP itu kan bener-bener nek narik-narik garis kan terbatas kan. Iya. Takut lewat gitu loh. Redmi itu baterainya 10.000 mAh. tahan lama. Tahan lama. Mbak Futur tadi wes dibahas nggak? Udah. Mau lagi? Oh iya. Aku kelewatan soalnya. Ada rekamannya kok. Ini lagi aku rekam pakai screen recorder. Oke. Ntar aku lihat rekamannya aja. Mau sama apa lagi ini? Full wes Mbak, full. Full belum. Full coba. Kok deknya tiba-tiba turun ya? Bukan itu saja, hampir semua saham itu yang asalnya naik itu turun, cuma beberapa aja yang bertahan. Iya sih. Puliki sanggo swing nggak sih Mbak? Bisa sih kalau masukmu itu dari awal, tapi kalau sekarang kamu baru swing kayaknya udah telat deh. Ini kan udah arah-arah udah hampir-hampir jenuh kan ini. Enggak sih, aku nggak masuknya. Bull itu kan naiknya ini segini, ini dari sini. Bentar ya. Nih. Ini bull itu dari 100-an loh. Sampai ke sini. 600. Harga tadi 500 berapa ya? 580. Tapi ini bull kayaknya santai aja deh. Ini loh dia mantul dari support. Yang hari ini kan? Ya.
Sepertinya sih mau up kembali. Ini ya, ini saham ini kan kalau memang kamu mau swing ya nggak apa-apa sih, dicoba aja. Buy high, sell higher kan. Ini tapi kan naiknya udah nggak sekenceng waktu dulu kayak begini, ini kenceng gitu kan. Naiknya kan seperti ini terus kan. Naik koreksi, iya kan? Naik sekali koreksi 3 hari, naik sekali koreksi 3 hari, ngerasa nggak? Ya kan? Ini loh. Hampir sama kan polanya? Iya, polanya gitu. Naik sekali 2-3 hari, naik sekali 2-3 hari kayak gitu terus. Ini paling juga kayak gitu, nanti dia naik, dia akan koreksi lagi tapi dia tetap naik. Mungkin seperti itu, kayak saham apa ya, BSML, tahu nggak BSML? Enggak, aku nggak punya. Sebentar, kasih tahu. BSML itu naiknya dikit-dikit tapi dia continue terus. BSML. Nah, ini kan. Dia kan naiknya kan gini. Naik dikit-dikit tapi dia continue terus. Ini kan dari harga berapa ini kalau kita ambil dari sini? Dari harga 64. 64 sekarang ada di 200-an, hampir 300 kan. Itu sudah berapa persen itu dari April ya. Kamu misalnya kita lihat di itu dapat berapa persen, misalnya kita dari sini ya. Itu sudah hampir 300% loh dari April. Tapi kan kamu harus sabar karena dia kan naiknya nggak cepet kayak gini. Dikit-dikit. Dikit-dikit terus, tapi naik terus dia naik terus. Ini kan garis MA tetap menyatu terus, dia ngikutin terus gitu kan. Ini. Kalau kayak gitu berarti di hold buat jangka panjang aman ya Kaca? Untuk sekarang sih nggak. Kalau kamu baru masuk ya nggak aman. Kalau kamu baru masuk. Telat ya. Ya udah telat sekali, harusnya dari sini. Dari ini masih under 100 ini. Tapi kan kita nggak nyangka kan ya, karena dia kan naiknya kan dikit-dikit gitu kan. Naik terus itu lagi, karena ya kalau kalian swing jangka panjang itu kan butuh kesabaran. Udah gitu naik di sini di bawah sideways lagi. Terus baru naik lagi dikit-dikit terus gitu kan. Tapi ya naik terus. Pelan tapi pasti. Dulu ada itu saham apa? Smil itu juga kayak gitu kan dulu sebelum dia turun. Smil itu malah naiknya dikit-dikit gitu. Baru terakhir-akhir dia mau turun itu baru naik kencang. Ini kita lihat Smil ya. Nah, ini kan. Ini dari harga ini. Ini. Ini dari di sini. Dia sempat naik sampai di sini. Di bawah turun kembali, bawah naik lagi. Setahun ini naik, ini bulan apa? Bulan Oktober 25 September sampai sekarang udah berapa? September, Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan ini di bawah turun ini Smil. Bayangkan kalau kamu hold Smil apa enggak teriak-teriak. Misalnya kamu FOMO ambil di sini gitu loh, di 800-an. Bayangkan dari harga di sini di 100-an naik sampai di 800-an, otomatis kan orang pada FOMO kan di sini, orang pada FOMO. Terus akhirnya apa? Akhirnya mereka kejebak. Pikirnya kan, wah ini pasti bakal naik lagi, rame banyak yang beli. Nggak taunya ini ternyata di bawah turun sampai sekarang ini masih sideways, ini nggak naik kan. Smil ini loh masih nggak naik nih. Berarti bisa masuk, Mbak? Bisa, ini baru mau rebound dia nih.
Bentar tak gedein dulu. Ini. Masaknya buat day trade apa swing juga? Bisa day trade, bisa swing, bisa, karena ini kan masih di bawah. Gini loh, kalau kalian mau swing itu acuannya daily. Kenapa saya suruh pakai acuan daily? Karena misal kamu masuk di momen yang tidak tepat, misalnya masuknya terlalu cepat, berarti masuknya di atas ya kan, ternyata sahamnya di bawah turun. Ketika kita lihat saham daily-nya itu masih uptrend, kita tenang kan, ya kan? Kita tenang, berarti besoknya masih aman gitu loh. Kita masih bisa untuk besok. Itu kenapa aku kasih acuan untuk chart daily-nya. Tapi kalau saham-saham merah ya, kayak saham-saham merah kayak gini ya, saham-saham merah kayak gini itu juga bisa di day trade kan, itu bisa di scalping, itu bisa, karena kita kan lihatnya di chart pendek ya, chart 3 menit 1 menit itu kan, tapi kan resikonya lebih besar, kecuali saham itu masih uptrend, di bawah turun, terus banyak yang ambil, nah itu kita bisa masuk. Aku kan sering kan kasih rekom yang seperti itu kan, ketika dia masih uptrend sebenarnya, tapi dia di bawah turun dulu, terus banyak yang ambil, di running trade itu banyak yang masuk. Nah akhirnya aku kasih sinyal ke kalian kan, itu kan sering sekali, dan sahamnya itu naik kembali. Ini kalau kalian mau swing bisa, ini masih bisa, masih di bawah sekali kok. Baca coba saham tower, dia baru breakout itu sudah kayak pas bulan awan. For kopi kan? Tower. Oh tower. Kotek. TOW. Udah dari bulan 8. Kayaknya naik kencang. Dia umi-uminya habis. Hari ini bagus sekali. Oke, TOWR ini dia udah breakout di sini kan dia. Coba tarik beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu. Pakai weekly ya. Ini untuk chart weekly-nya. Untuk chart weekly-nya ini berarti sebulannya kan 4 candle ya kan? Sebulannya 4 candle. Ini untuk beberapa bulan ke belakang. Kamu mau yang sampai bulan berapa? Nenek. Ade mau makan apa? Berarti ini harus breakout di sini, bener kan? Harus breakout di 630 ini loh. Tadi 630 sempat disentuh kan? 680 di bulan lama. Sentuh. Sempat sentuh terus, tapi closingnya juga oke kok, cuma di 620 aja nggak masalah. Besok bisa dipantau kembali. Minimal dia bisa sentuh di 655 inilah. Oh, ke 68 balik ke 680 agak susah ya. 6655 dulu disentuh. Bertahap. Tinggal 680 bulan berapa ya? Bulan Agustus kan, bulan Agustus 2025. Ini ya, sebentar. Ini 680 di sini. Ini kan di Juli. Oh iya. 23 Juli. Ini kan. Ini nanti 630 harus ditembus kembali. Setelah itu dia akan tembus di 655. Ini 655 kalau bisa. Kalau nggak bisa berarti dia koreksi dulu untuk lanjut naik. Harusnya sudah enak APG down ya.
Harusnya AVG down di sini kalau kamu mau AVG down. Iya sih, tapi ragu-ragu baru lolosin dari nyangkut emiten lain. Harusnya kan memang di sini kan, makanya kamu lihat ini garis lurus ini kamu harus AVG down di sini. Jangan AVG down di atas, ini namanya AVG up ini. Masalahnya saya masih di harga 680. Pantesan pengennya ke 680 terus. Kak, itu angka 630, 655, 680 dan 700 dari Fibonacci. Bukan, ini dari price channel. Oh, oke. Kok bisa muncul dia ya, Pak? Bisa, ini kan ada garisnya. Ini. Oke. Kan kalau mau tarik manual juga bisa, nggak masalah. Tapi kan butuh effort kan. Kalau Iya. kayak gini kan kita cuma tinggal mancerin garisnya aja. Dia muncul sendiri ya? Muncul sendiri. Ini kalau kita hilangin ya. Ini kalau aku hilangin ya. Ini kalau matanya aku tutup. Nah, ini kan nggak ada, ya kan? Terus ini aku buka. Muncul. Enggak, ini maksud saya garis-garis yang diangkat ini kan 630, 655, 680 dan Dari 700. titik itu loh Kak. Ini garis yang hitam ini maksudnya. Ya. Oh ini aku bikin sendiri, cuma kan berdasarkan dari price channel. Oke. Perasaan yang dulu ya, yang kemarin. Karena kan price channelnya yang muncul di sini itu hanya resisten yang akan disentuh yang terdekatnya saja. Jadi kan saya butuh untuk nextnya itu biar kalau aku analisa lebih cepat itu kan untuk besoknya kan aku nggak usah garis lagi gitu loh. Oke, masih. Iya, jadi yang itu indikatornya yang biasanya itu cuma 3 aja ya, moving average. Basicnya cuma 3. Kan kakak tuh ada 5 kan, tapi yang cuma 3 doang yang dimunculin ya. Iya, karena kan ini misalnya aku jelasin ya. Untuk zigzag ini kan hanya aku munculin kalau aku mau tarik garis Fibonacci supaya kan aku tarik trennya lebih pas gitu loh, nggak ngawur. Terus untuk ini hanya aku pakai sesekali saja untuk volume profil yang di sini karena aku lebih seringnya pakainya di Mirai kan untuk volume profil. Ini kan yang Fibonacci. Nih kalian lihat POC-nya ditarik di sini, ini di sini kan. Bahwa harga wajarnya ada di sini. Setelah dia tembus ini kan naik kan. Fibonacci kenapa? Caranya lagi Kak. Fibonacci. Fibonacci mau saham apa ini Fibonacci? Tarik saham apa ya? Kamu pengen saham apa? Mbak, kamarku beresin sebentar dong. Bumi yang lagi hits kaca, Bumi udah belum yang lagi hits. Bumi kayaknya tadi. Ya bumi Kak, bumi. Bumi semakin bumi. Ini semakin terjun. Semakin basah, semakin membumi. Soalnya dari ini analis yang di BNI Sekuritas memang udah dikasih ini sih, nggak boleh hold lama-lama, kemarin dikasih tahu. Nah, untuk kemarin keluar di BRMS telat berapa menit longsor. Naik 2-3 tik langsung suruh cabut. Ini Ternyata kalau ISG merah sangat berpengaruh ya untuk saham. iya, sahamnya dia akan Walaupun- turun ke bawah semua. Walaupun kayak teknikalnya cakep sama broksumnya tetap bisa ketarik. Nggak berlaku. Iya kan? Ini untuk Berita Fibonacci ya. Ini ke zigzag dulu.
Karena saya sang pemuja broker Subar. Kakak Kalau zigzag akan ketiknya di mana kak? Nah. Kamar itu versi Ini zigzag. Kak, Kita munculin dulu garis zigzagnya ya. Kita munculin dulu garis zigzagnya untuk lihat kamu akan tarik garisnya itu dari mana, itu dari garis zigzag ini. Nih. Terus di sini Fibonacci ini garis-garis ini Fibonacci-nya terletak di sini. Ada tulisannya ini Fibonacci retracement. Terus tariknya dari sini, dari bawah swing low. Dari swing low ini terus tarik ke atas sampai di sini. Ciko kenapa tuh? Tuh Mbak Ciko tuh Mbak. No. Tidak sebanding dengan badannya suaranya. Lapar kali dia hujan-hujan. Kalau udah jadi garis zigzagnya dihilangin biar nggak bingung. Terus ini kan bumi ini kan ada di 38,20, artinya dia ada di golden ratio kan ada di sini ya ini. Iya, badan gede tuh Di suaranya imut 38 sama di 61 sampai 61 ini ya. Area toleransi ada di sini. Nah, ini ada di area golden rasionya. Tapi kalau memang dia tetap tidak mantul dan terus kembali ke bumi, ini di sini ada MA 50. Kemungkinan juga bisa mantul di MA, karena dia bumi kan seringnya mantul di MA 50 kan. Ini MA 50, di sini ada MA 50. Sini ada MA 50, sering mantul di MA 50. Kalaupun dia turun lagi di MA 50 ada di 330-an sekitar itu. Bisa kan ya tarik garis Fibo? Siapa yang ngukur? kalian VOC bumi dong. Itu nggak masuk kan? Kenapa? VOC-nya bumi. Oh, POC-nya bumi kita lihat ada di sini loh. Di bawah, masih di bawah. Tapi kan di bawah di sini kan kita lihat di sini ada banyak area kan. Kita bisa tarik di sini. Ini ada area terbanyak ada di sini. Mangkrik dikit. Pas kan di garis ini kan. Terjadi rejection ada di sini kan. Di area terbanyak ini loh. Kalaupun dia tetap itu bahaya lagi kalau dia sampai ke sini. Itu nama indikatornya apa kak? Yang mana? Yang munculin VOC itu. Ini di volume profil visible range. Ada yang di VPVR. set enggak? Ada di sini, di sini. Enggak, maksudnya ada yang diubah enggak? Nggak ada, default aja. Jadi volume ini ya itu bisa kita pakai untuk area di mana dia akan bisa mantul kembali di area. Kamu cari area-area yang terbanyak ini. Takut-takutnya dia jebol lagi bisa sampai ke area ini loh. Di sini. Buset, jauh banget. Ya semoga saja di sini mantul lah, karena di sini kan ada golden ratio ya kan, ada MA 50. Paham ya? Volume spike itu dari mana sih?
kan kaca sering ada volume spike, ada volume spike. Volume spek ya dari volume. Ini. Tapi kan dia dari ada cat 3 volume. menit bukan cat daily-nya. Kalau untuk analisa aku untuk hariannya analisa itu aku nggak pakai stock bid ya, aku pakai Mirai Sekuritas, itu lebih enak, lebih cepet gitu loh. Kalau pakai stock bid itu untuk cat 3 menit kan aku harus melebarkan, harus mengecilkan gitu loh. Kalau pakai Mirai kan enak, dia sekali itu tek gitu kan. Bentar ya. Jadi HP ku satunya itu aku itu untuk analisa. Jadi tabku ini aku pakai untuk running trade, terus itunya untuk HP-nya untuk analisa. Karena kalau pakai tab kan running trade-nya itu banyak kan munculnya. Cat 3 menit. Tadi aku bilang saham apa ya yang volume spek aku. Coba aku lihat lagi. Bumi. Wir. BRPT nggak sih? BRPT bukan. Piva tadi Kak. TYFA sama FUTR Kak. Sama WIR. Sama apa? Kok lama lagi kenapa? Oh, aku tadi apa ya? GTSI juga ada volume spek tadi kayaknya. Pas 3 menit terus dia mantul itu kan. Kija juga sama 3 menit. Nah ini loh. Ini kan keluar area Bollinger Band, ya kan? Mantul, terus ada volume spike. Ini. Volume spike itu berarti lewat garis itu kan baru namanya volume spike. Ya, ini kan keluar dari MA20 rata-ratanya kan. Ini berapa kali? 1, 2, 3 kali dari volume rata-rata biasanya itu namanya volume spike. Terus dia kan mantul kan. $3.90 mantul sampai di 4.10. Sebenarnya kalau scalping segitu juga udah lumayan ya. Berapa persen itu udah? Hampir 20 Berarti poin. nggak ada hubungannya ya Kak warna candlenya itu? Volume? Warna candlenya yang di atas kan merah tuh, tapi volume spike-nya hijau. Maksudnya yang di atas yang mana ya? Di chart-nya kan merah tuh. Daily maksudnya? Enggak, yang itu lah. Yang sejajar Kak maksudnya. Yang sejajar. Iya merah kan karena kan ini kan dia pertama ada di sini kan, terus dia turun, otomatis dia warnanya kan akan berubah jadi merah kan, karena dia kan turun. Enggak, maksudnya volume spike-nya hijau. Oh kamu? Ya itu Kak. Volume spike hijau ini kan maksudnya hijau itu karena kan harga closing dari candle sebelumnya itu lebih tinggi, jadi dia warnanya hijau. Kalau hasil closingnya lebih rendah, ini warnanya merah seperti itu.
Oh. Yang penting ini tinggi pendeknya ini loh. Kalian itu. Yang dilihat ini tinggi pendeknya ini loh. Berarti kalau dia mulai tinggi berarti ada volume spike gitu ya. Iya. Besok GTS ini masih bisa masuk, Mbak? GTSI sih harusnya bisa ya. Dia kan mantul support kan. Dia supportnya ini kan mengarah ke atas kan. Terus disentuh sama dia kan. Ini kalau diperbesar. Tapi tadi tuh bener-bener di ini loh, naik turun. Terus sama apa lagi? Ada itu kan apa, pasti nggak sih kan kalau yang candle keluar dari Bollinger Band itu kan dia pasti kan naik kayak gitu kan, masuk lagi ke dalam Iya. Bollinger Band. Iya. Itu pasti nggak kalau candle yang keduanya pasti naik gitu. Kalau Candle pertama keluar, candle keduanya pasti naik. ya pastilah, karena kan prosesnya itu kan dia harus masuk ke dalam, karena kan Bollinger Band itu adalah area di mana mereka berada seharusnya. Ya pasti naik. Berarti aman banget ya kalau misalnya kita mau scalping tuh nemu kayak gitu keluar Iya. BB apa itu langsung aja masuk. Iya, gitu ya? cuma kadang prosesnya itu nggak langsung naik. Kadang kan ada naik turunnya sideways kayak gitu loh. Pasti naik, pasti masuk ke dalam, karena ibaratnya kamu didorong keluar, sedangkan di dalam rumah itu adalah tempatmu berada. Berarti kan kamu harus masuk kembali gitu loh. Iya. Saya baca. Mbak, tadi sehubungan dengan saham Bumi di Stockbit di gambarnya ada posisi keramat. Tapi kalau di Stockbit saya lihat nggak ada ya pertemuan garis MA itu. Saham apa? Saham apa? Saham Bumi tadi barusan masih di Stockbit ya, posisi di Stockbit. Nah, kan ada posisi Ini. keramat tuh di angka 346 ya, kalau nggak salah di atas 346. 46. Bukan keramat lah di sini. 329 apa 300 ya di situ ya? Itu bukan keramat ya? Bukan, ini keramat kan ada di sini, yang berurutan ini. Oke. Ini loh dari sini loh, keramatnya itu sebenarnya dari sini. Ini sebentar. Oke. Nah, ini kan dari sideways ini kan. Ini kalau mau cari awal keramatnya di mana. Dari sideways ini, Bollinger Band squeeze. Terus di sini ada keramatnya mulai jalan. Dia naik lumayan, di bawah turun. Terus tapi di sini akhirnya dia sideways lagi, tapi dia kembali berurutan kembali sampai dia naik kenceng sampai di atas ini, terus ini baru turun kan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada nasi. Kaki dong kaca. Apa? Kaki. Kakinya siapa ini ya? Dia volatil ya? Iyalah, lihat aja ininya. Ini. Ini ya. Setiap garis yang kita buat ya, di sini aku kan bikin garis kan, kita nggak tahu akan dia closing akan di mana ya, tapi banyak sekali yang exactly persis dia closing itu pas di garis yang kita buat ini. Kayak ini kan aku buatnya di 81 kan, ini kan belum aku hapus kan. 81, dia exactly di 81 closingnya kan. Jadi di resistennya situ dia. Di sini 81. Terus ini closingnya dia kan turun ya. Dia kan selalu begini, closingnya turun. Jadi kalau misalnya kalian nemuin
saham dengan histori candlenya yang seperti ini cuan bungkus, jangan di-keep. Pokoknya kalau lihat yang kayak begini, ini kita lihat di chart 3 menitnya ya, kaki. Di chart 3 menitnya kita lihat prosesnya seperti apa. Ini cat untuk sehari ya, ini ada batas merah itu untuk ganti harinya. Ini cat untuk sehari. Nah, ini ada apa namanya? MA20 ada di sini. MA5, MA20, di sini ada MA50. Nah, ketika dia keluar Bollinger Band, ini keluar Bollinger Band, ada candle merah. Ini, terus ini sudah melengkung, artinya kalian sampai sini kalau kalian masih tetap hold, itu artinya kalian ya apa namanya menyerahkan diri, ya kan? Akhirnya dia kan turun kan. Ketika kalian masuk di sini, terus kalian nggak jual di sini, maksimal kalian jual di sini ya. Minimal harus cabut itu ada di sini. Di sini. Kalau kalian bisa jual di sini ya masih mending ya. Karena ini kan sudah mulai ada seller udah mulai jualan ya. Dia turun di sini. Kalau misalnya di sini ini harga berapa ini? Ini 81. Kadang ada yang scalping cuma 2 tick, 3 tick gitu juga ada kok. Kayak ini ke sini juga termasuk scalping. Tapi kan kalian lebih mendingnya masuk dari sini, keluar dari sini ya kan. Nih. Paham ya yang suka scalping, ini indikator ini adalah sangat penting sekali untuk area kalian exit. Jangan sampai kalian sudah tahu candlenya aja begini, tapi kalian hanya diliatin saja. Ini loh, kalian lihat nggak ini POC-nya di sini? Ini kan area yang paling banyak ya ini. Ini area paling banyak. Kalian lihat kan, setiap dia ada di sini, dia akan turun kan? Ini, dia juga ada di area ini. Kalau dia nggak bisa kembali lagi ke atas dari area POC ini, artinya saham ini akan koreksi kembali. Tapi kalau dia bisa kembali lagi ke atas, dia akan melanjutkan trennya. Tapi sepertinya sih akan koreksi dulu ya, karena area Bollinger Band-nya ada di sini. Terus dia pas di resist juga ya, baca? Iya, di resist yang di sini ini di sini di 81 ini. Baca kenapa ya kalau aku mau analisis tuh dia kayak harus ngulang lagi ininya kunci-kuncinya. Maksudnya kunci? Iya, maksudnya nggak ke-save gitu Kak. Iya. Nah biar gimana itu Mbak? Stockbit ya? Ininya hilang. Iya Kak Ca. Indikatornya hilang. Iya, garis-garisnya Kak. Kayaknya di sini bisa di save loh, ada kok di sini. Sebentar. Aku pernah nge-save-in tapi pakai HP. Nah dulu. Kamu pakai HP atau pakai apa sih? Aku pakai HP Ca. Biar indikatornya tuh langsung ada nggak kalau kita ganti emiten nyari lagi. Betul.
Iya, aku juga nggak pernah ganti-ganti itu. Ntar dulu. Coba. Tanda kotak di samping indikator, Kak. Kotak. Yang kotak 4 itu. Iya, betul. Itu buat nge-save. Iya, di situ ada menu save-nya. Ini loh. Walah, iya makasih Kaca. Ternyata. Tapi kalau misalnya bukanya kita kan di tab, kita juga buka misalnya di HP, otomatis masuk juga nggak ya? Masuk, satu akun tetap masuk sama. Oke. Jadi setiap ini ulang-ulang. Karena Hari lagi. aku buka di 2 HP, 1 tab itu tetap sama. Kaca rumus-rumusnya ada di iniin kan ya, ada di YouTube kan ya? Ya ada sih kayaknya. Rumus apa? Kamu mau rumus apa? Yang tadi yang bawahnya body number tuh bawahnya apa lagi ya? Press channel. Brush Bisa. channel. Ini. Iya yang itu. Zigzag. Iya yang zigzag. Zigzag ini cuma terpakai sesekali aja. Kalau nggak kepake kamu tutup loh. Oke. Hanya untuk garis bantuan untuk menarik Fibonacci. Kan kalau Kalau kamu yang flash channel pasang gimana, kayak gini kan tambah bingung banyak garisnya. Mbak pernah pakai parallel channel nggak sih buat analisa? Pakai apa? Parallel channel? Enggak, aku nggak pakai. Oke. Kamu pakai untuk Kamu. apa? Bisa sharing? Enggak. Aku nanya. Oh. Ada juga sih Jadi yang pakai sih, tapi aku belum pernah coba. Paling aku kadang pakai regression trend itu. Kaca munculin volume gimana ya Kak yang di bawah itu Kak? Ini. Ini diketuk 2 kali itu sebenarnya muncul kok. Ini ya misalnya ini aku klik 2 kali ya dia akan hilang. Ini kalau nggak muncul ya kamu cari di sinilah, di indikator ini ada. Kamu klik volume. Nanti akan muncul lagi. Regression trend untuk apa Kaca? Untuk lihat tren, tapi kalau tren kayak gini, ini kayak gini misalnya, regression trend. Oh, hilang. Kayak gini loh garisnya. Nah ini regression trend dia kayak hampir sama kayak Bollinger Band gitu loh. Jadi dia ini ada area-area di mana dia seharusnya berada kayak sudah keluar dari regression trend, ini kan dia akan masuk kembali kan, ini kayak gitu. Tapi sudah ada Bollinger Band itu sebenarnya udah nggak kepake lagi lah, kebanyakan nanti. Ini regression trend ada di sini, parallel channel ada di atasnya. Karena Bollinger Band ini aja sudah mewakili ya, malah lebih akurat gitu loh. Cuma kalau misalnya ke chart 3 menit ya ke Mira itu ya Kak ya? Iya, karena kan repot kayaknya pakai Stockbit. Itu besarin, ngecilin, keburu sahamnya udah lari, aku masih besarin, ngecilin dulu. Kalau Ya, Mira, kalau moto saham itu
Enggak, aku nggak lihat trade book itu hanya sekali aja aku lihat kalau misalnya lagi butuh banget gitu ya. Kenapa sih saham ini kok hanya bergerak di itu saja misalnya? Itu aku sesekali akan lihat trade book. Apa karena di situ memang ada antriannya sangat banyak sekali dan belum habis, makanya sahamnya hanya bergerak di itu saja. Misalnya kayak gini. Saham itu kan lagi lagi naik gitu kan. Terus di atas itu ada antrian orang jemur banyak banget dan nggak habis-habis, otomatis kan sahamnya hanya naik turun di area itu saja kan. Sebelum area over itu habis, itu artinya kan sahamnya nggak akan naik kecuali over itu ada yang ambil dan habis, sahamnya itu akan naik. Maksudnya gini, misalnya kayak gini ya, kalau Stockbit kayaknya masih kelihatan ya bid overnya. Kalau Mirai nggak kelihatan. Ntar dulu. Nggak saham apa ya? Toba. Nggak bisa nyanyi top. Enggak, Sola, oh lala juga diem. Udah lama nggak nyanyi top. Toba. Nah. Nah ini kan kalau ini masih kelihatan kan, ini bid, ini over kalau kelihatan kayak gitu. Nah ini kayak kalian lihat di sini kan bid overnya ini yang paling banyak. Ini biasanya yang paling banyak itu biasanya ada yang jagain. Jadi dia sahamnya nggak akan turun dari area yang paling banyak ini. Terus kalau misalnya ada yang ini paling banyak ada di 15.000 ya kan. Jadi kalau ini nggak habis, saham itu nggak akan naik dari ini harga ini, kecuali ini sudah habis. Biasanya kenapa saham itu sulit naik itu kenapa coba? Karena banyak yang jemur. Itu yang bikin saham tidak naik-naik, susah. Belum sahamnya udah dijemur. Berarti Kaca kalau scalping itu benar-benar cuma lihat itu ya, chart time yang 3 menit itu ya? Iya. Karena chart 3 menit itu kan sebenarnya di sini itu udah lengkap ya, kayak di chat 3 menit kayak gini itu kan yang di Mirai itu. Di sini tuh aku lihat di volume profilnya ini loh. Ini sebenarnya ini sudah mewakili kalau kayak gini kan. Ini ya, ini kalau left trade gitu, ini akan bergerak-gerak loh. Misalnya ada berkurang, bertambah, ini bergerak. Jadi kalau misalnya ada yang HK terus gitu ya, ini akan persenannya ini akan bertambah ya, barnya ini semakin panjang. Kayak gini. Terus ini sepertinya ini kan bisa jadi support resisten juga kan volume profil ini. Kalau ini kok banyak sekali yang HK tapi kan harganya kok nggak bisa tembus, berarti nanti dia akan turun, ya kan? Ini aja sudah bisa jadi, ini kayak saham apa ya, saham yang lainnya coba. Golf itu ya, yang naik turun akhirnya arah. Nah ini loh, ini kan antik saham, ini kan antik kan? Lihat aja ini chartnya. Nah dia kan sudah naik ya, sudah naik hampir arah di sini pagi-pagi dia sudah mulai naik di sini. Nah orang ini pagi udah di sini udah area banyak kan, tapi dia nggak bisa tembus di area ini. Ini orang sudah mulai FOMO beli di sini banyak, tapi nggak bisa ditembus, dia kembali turun kan, kembali turun dia naik lagi pun nggak itu sideways lama,
dia turun. Ini kan keluar area Bollinger Band kan di sini. Iya. Nah, di sini kan volumenya ini kan naik kan. Nah, ntar aku gedein ya volumenya biar kelihatan. Kenapa kok nggak bisa? Ini kan volumenya kan naik kan, ini kan ada volume spike ini kan di sini. Akhirnya sahamnya kan naik, ini keluar Bollinger Band. Tadi yang bilang apakah kalau keluar Bollinger Band itu pasti masuk? Ya pasti masuk, tapi kan masuknya nggak langsung. Nah di sini kan ada sedikit drama kan? Oh ya berarti nggak pasti. Misal candle yang pertama kan keluar, itu candle kedua nggak pasti langsung masuk itu ya? Ini kan keluar, naik dikit. Ternyata di bawah turun lagi, keluar lagi kan? Ya kan? Keluar lagi. Ini keluar lagi, kalian ambil lagi pun nggak masalah sebenarnya. Masuk dia nih, masuk. Ini masuk, akhirnya dia kan masuk kan, masuk sampai di bawah arah ini. Dari dia 340 sampai ke 400 itu sudah berapa poin? 60 poin loh. Kamu sudah cuan berapa? Tergantung modalnya. Iya sih. Kalau kamu modal 3% pun gede, Mbak. Lah ya kalau 60 poin, kalau misalnya 100 lot aja, oke kita ambil 100 lot itu udah cuan berapa? Kan lumayan. Udah cuan 600.000 toh? 600.000. Hanya Berarti dalam cuma 3 menit doang ini Kak ya. Iya. Dalam rentang waktu. Kalau kalian udah bisa ini baca cat ini, nanti akan terasa mengasihkan. Iya sih. Belum dia juga ya. Biasa. Kaca kalau di Mire pengaturannya yang mana sih? Soalnya belum punya sih. Ini ada Kayak di indikator sini. kalau di Stockbit kan indikator udah tulisannya itu kan, kalau yang di Mire. Ini pengaturannya ada di sini. Dia lebih simpel lah, maksudnya enggak pengaturannya. Ini kenapa? Kalau yang itu full profil itu ya Kaca, kan beda kan sama yang di Stockbit. Iya, beda-beda. Ini cuma volume profil saja ini. Nah, bagi sampean lebih nyaman Mirae atau Stockbit, Mbak? Kalau aku sih lebih nyaman pakai Mirae ya, karena aku dari awal masuk ke bursa saham itu kan pakai Mirae kan. Terus aku belajarnya juga, mendalaminya juga pakai cat Mirae. Kalau untuk Stockbit itu kan, karena aku maunya Stockbit itu kan umum kan ya, nggak banyak orang yang punya aplikasi Mirae kan. Kalau Stockbit itu kan hampir semuanya itu hampir ada, karena dia memakai TradingView, karena ini kan punya Mirae sendiri kan cat ini. Kalau Stockbit itu kan TradingView semua orang itu punya, nggak harus pakai Stockbit itu ada. Makanya kan untuk cat daily-nya aku berusaha untuk pakai Stockbit biar lebih umum. Tapi untuk aku analisa sendiri tiap hari, aku pakai yang Mirae. Berarti itu ada 2 aplikasi ya Kaca? Yang mana sih? Yang NeoHots, bukan yang M-Stock. M-Stock itu masuknya ke TradingView. Kayak Motion Trade itu juga sama kan, dia punya catnya sendiri, itu malah lebih jelek banget itu MNC itu catnya. Amat sangat simpel sekali. Tapi yang terbaru dia ada langsung masuk ke TradingView juga, itu Motion Trade itu. Tapi Motion Trade dia fiturnya lumayan bagus sih, itu aplikasinya. Cuma catnya itu enggak banget lah. Sama kayak RHB dong, Mbak. RHB aku belum pakai ya, aku nggak tahu. Kaca, mau nanya sih, kan ini kan punya aku kok yang untuk screeningnya kok warnanya hitam, punya putih itu gimana ya? Yang mana? Pakai apa kamu? Stockbit. Hitam kan tinggal diganti. Di mananya sih Kaca? Ada gambar matahari sama bulan sabit itu? Pojok kanan Atas. Ini.
Ini loh. Ini diklik, nanti jadi hitam. Oh, Terus diklik lagi, ini jadi putih. Kaca, jadi kalau misalnya pagi-pagi nih, Kaca tuh bukanya berarti Mirai sama Stockbit. Terus screen apa yang pasti kakak pantengin banget? Running thread. Running thread tok, Mbak. Iya. Nih, ya. Settinganku ya. Sebelah kiri running thread, tangan sebelah kanan di depan mataku running thread pakai tab, sebelah kananku pakai HP itu Mirai, sebelah kiriku itu pakai HP satunya itu untuk aku eksekusi saham sama aku rekom sinyal. Tapi kan kalau misalnya tab ini kan nggak selengkap PC ya, karena bisa split screen kan Kak. Kalau Iya, misalnya iya, kan nggak iya. bisa split screen toh. Tapi ya nggak masalah sih, karena kan aku ada untuk aku rasa sih udah cukup sih, bagiku udah cukup. Karena kan aku nggak usah pindah-pindah aplikasi, pokoknya itu udah terlihat gitu loh. Running thread di depan mata, terus kalau aku butuh ngelihat chat ada di HP satunya kan. Berarti sampean running thread-nya pakai apa? Mirai apa Stockbit? Stockbit. Kaca biasanya kalau ngambil BSJP itu berapa emiten? Soalnya kan misalkan ngambil inilah ya 2 aja gitu kan, suka nggak ini loh kayak nggak fokus kayak gitu, kelewat jadi kayak yang satunya ternyata udah naik tapi nggak keburu ini. Gimana sih cara ininya? Kalau BSJP itu ya pagi-pagi itu kalian harus benar-benar pantau catnya, jangan sampai di prank gitu loh. Di prank itu maksudnya udah dibawa naik ternyata terus turun, itu kalian harus cepet-cepet jual dulu. Masalah nanti masuk lagi pikir belakangan gitu loh. Nah, aku seringnya BSJP. Biasanya ngambil berapa Kaca? Berapa emiten untuk BSJP? BSJP kalau kamu bisa pantau 3 itu sudah oke lah. 3. Ya kalau kamu udah lihai banget bisa 5, 6. Kenapa? Mau tanya apa tadi? Kalau misalnya beli sore itu dikira-kira kan misalnya kakak udah ngelis nih, tapi kan kadang-kadang tiba-tiba lompat kodok atau turun lagi gitu kan, kadang-kadang belum bisa analisanya gitu nah Kak. Oh, maksudnya harga closingnya tiba-tiba naik 2-3 tik gitu ya? Iya. Ya, kamu kira-kiranya mau belinya ya berarti harus dilebihin loh, jangan pas di harga terakhir itu. Jadi biar dapat barang. Sebenarnya BSJP itu ya ada kelebihan, ada kelemahannya ya. Kelebihannya kalau sahamnya naik, kamu udah tenang, kamu udah masuk kan, tinggal panen kan. Tapi kekurangannya ya kalau tiba-tiba misalnya ini saham udah uptrend tiba-tiba terus dibawa ARB, itu kan ada kan, saham yang habis arah setelah itu besoknya kan ARB itu kan ada kan. Itu kan nggak kita duga. Ya semua ada kelemahan dan kelebihannya, tinggal kita meminimalkan resikonya itu seperti apa, itu aja. Sama money management ya Mbak? Kalau money management itu sebenarnya kayak Porto itu kita pakai separuh lah, separuhnya nanti untuk amunisi kalau misalnya ada yang butuh AVG atau apa gitu loh. Tapi kadang kita itu tamak ya, beli lagi lah sampai uangnya habis gitu kan. Manusia Kak, tangan gatel Kak. FOMO. Toba ini masih di bawah turun ya Mbak? Toba ini kemungkinan kok akan ke support ini. Ini loh, ini ada support kan di sini di 815 ini loh.
Tapi ini dia pas ada di MA 200 loh ini Toba. Kalau dia bisa mantul akan jadi pantulan yang kuat untuk naik kembali. MA 200. Ini kan coklat ini MA 200. Tadi itu sebenarnya udah mantul loh Toba, ini sudah mantul sebenarnya. Turun lagi ya kan? Ini kan kayaknya analisa kita kayaknya nggak guna gitu loh, Hama. Ya kan? Kayaknya kita udah nggak guna lah analisa kayak gitu. Orang ini loh, Soalnya sudah mantul. Turun lagi. Ini loh, GTSI Caca. GTSI. Iya dia juga kan sempat ini terus malah Ya, GTSI. Tapi ya sempat naik lagi sih. apa? Mau sama apa lagi? Kalau enggak aku tutup ya kelasnya. Inti Caca inti. Apa? Sama apa? Harum inti. Indi dulu ya, Indi. Habis itu harum. Emang suaranya kecil ya? Kok ada yang chat katanya suaranya kecil? Enggak kok. Aman-aman. Oh, yang baru masuk itu. Belum tahu. Di pojok kanan atas, Kak, yang masih kecil suaranya. Yang ada tanda itulah speaker. Indi ini masih on track ya. Ini kan masih di area, masih di dalam area Bollinger Band ya. Minimal dia masih ada di sinilah, menaik-naiknya ada di sini. Di sini di 3960-an. Masih oke, ini masih bagus ini. Volume juga masih oke. Ini volume masih oke. Di sini kita lihat di sini Indi proxumnya dia distribusi, tapi lihat asingnya akumulasi nggak? Asingnya distribusi, berarti ini domestiknya juga distribusi. Tapi dia masih oke kok. Domestiknya justru malah akumulasi. Jadi asingnya keluar, ini lokalnya ini masuk. Masih bisa dipantau lah. Ini juga power buy-nya juga di atas power sell-nya. Ini kita lihat di sini ya. Ini bisa lihat power buy and sell-nya ya di sini. Ini trade book, ini ada time-nya. Ini kita lihat power buy sell-nya ada di sini. Nah, ini terakhir ini kan. Nah, jam 4 ini pas closing ini kan pada beli semua kan? Ini. Jadi sesi 2 ini banyak yang beli. Jadi kemungkinan besok itu bisa dipantau kembali, sepertinya sih masih bisa up ya. Jadi kalau kalian mau lihat gitu ya, ada banyak yang HK apa yang haki gitu, kalian lihat di sini di trend book ini, klik di time ini. Ini harum. Kita lihat brokernya. Agak tak klik.
Harum kayak distribusi deh. Foreign, distribusi, domestik masih suka, tapi asing sudah tidak mau dia. Ini kenapa mouse-nya? Bentar. Adro ya Mbak? Adro oke kok, kontrak kan Adro sebentar ya. Harum. Nah, benar kan di sini 3 hari ini dia hanya bergerak di area ini saja. Iya. Naik dikit turun lagi. Iya, ini aja. kayak area sideways gitu loh ini 3 hari ini. Jadi dia kalau mau naik ya ke sini. Ini kalian garis di sini. Kalau dia nggak bisa lewat area ini ya dia akan ke support. Ini kayaknya ada support kok. Ini kan ada garis kan? Ini loh. Ya kan? Garis ini loh. Nah, ini. Jadi dia akan naik. Ini akan berusaha naik kok. Ini kemarin kayaknya siapa ya yang tanya aku, dia bilang, "Mbak, aku mau masuk ke Harum," gitu kan. Aku bilang, jangan masuk dulu. Itu kayaknya kok ke support. Terus besoknya itu dia ternyata rebound di sini, tapi rebound ini kan nggak valid ya. Kenapa? Karena dia kan nggak bisa breakout dari high-nya kemarinnya kan. Nggak valid, ini kurang valid ya. Terus aku bilang tunggu aja support dulu. Nah, besoknya lagi ternyata dia sentuh support kan. Gitu loh. Beneran dia ke supportnya dulu. Aku bilang beli aja di support, dan bener dia kembali ke support. Adro tadi ada yang tanya Adro. Jadi price channel itu apa ya, kayak enggak, hampir 90% itu bener gitu loh prediksinya pakai price channel itu. Nah, ini Adro kan masih on track ya, masih belum keluar area Bollinger Band, tapi sudah mulai ada profit taking karena kan dia sudah naik dari sini kan, dia dari pola keramat itu dari sini, rebound dari sini, di sini ada pola keramat ya. Tapi Adro ini sering kali kok candlenya kayak volatil gitu ya, sering ada candle-candle yang begini terus. Mungkin karena Adro itu karena turun lama kali ya, sebentar. Naik, atau turun. Iya, dia turunnya kan lama sekali kan. Ini loh. Ntar kalau begini nggak kelihatan. Ya, ini. Nah, Adro ini kan turunnya lama sekali kan, di sini dia nggak itu. Jadi mungkin kebanyakan. Nah, ini turunnya dari sini loh, ini dari sini. Ini sampai turun ke sini. Dari harga berapa ini? Kalau yang ambil di harga ini terus dibawa turun ke sini itu kan jengkel juga kan? Menangis, Mbak. Tapi dia dividennya lumayan loh. Gede ya, Nah, ngejar dividen masih dapat lah. Iya, dividennya lumayan, dia lumayan gede. Gede termasuknya. PTBA juga gede. Iya, PTBA itu juga gede, itu sahamnya juga turun terus PTBA. PTBA kayaknya udah mulai mau naik deh ini PTBA. Hari ini itu kok lumayan. Tapi dari kemarin naik secimit gitu loh, Mbak. Iya, kan butuh mengumpulkan tenaga dulu dia. Iya. Bener. Ini PTBA kan naiknya sedikit tapi pasti itu nggak masalah loh sebenarnya. Ya, kayak semil itu loh. Ini di 2250 dia mulai rebound ya. Sekarang sampai di dari tanggal berapa ini? Tanggal 18 Desember, sebulan. Sebulan naik di 250. Iya, di 250 poin sebulan. Ini ada berapa persen? Dari sini
12% lah, sebulan dapat 12%. Oke lah, kamu taruh deposito lo nggak sampai segitu. Deposito paling cuma 2,5%, obligasi 6,5%. Pajaknya 20%, Mbak, deposito, Mbak. Entek, membayar pajak kok. Jadi dapatnya 2,5% setahun kan. Itu nanti dipotong 20% untuk bayar pajak gitu. Pokoknya kena pajaknya nek jari konyoku hitungannya 2,5% itu nek setahun nggak segitu deh. Tapi pokoknya kena pajaknya 20%. Banyak kali. Nek beranakin duit emang ora cocok nek deposito. Obligasi agak tinggi, kayaknya ada sampai 6,5% deh. Obligasi. Iya, terus nggak nganu kan, maksudnya nek obligasi deposito itu kan duitnya nggak, nek kita butuh nggak bisa langsung ngono loh, nek kurang waktunya kan kena penalti toh. Iya, kena penalti. Lah kuncinya lama. Mending di saham kan, sedikit-sedikit. Iya. Sedikit-sedikit nek dikumpulke sebulan dadine akeh kok, Mbak. Ya kayak gini, kayak gitu misalnya ini modal 10 juta, untung 12%, kan lumayan toh. Kamu deposito paling 10 juta cuma dapat sebulan itu loh, paling cuma 60.000. Iya. Iya kan? Emang iya. 10 juta jadi nambah 12% ya wis lumayan banget. Adro itu dividen finalnya tiap bulan apa sih? Lupa aku ya, kayak bulan Maret ya? Maret ya sih? Bukan Maret ya. Kok lupa? Aku pernah Setahun dapat. 2 kali biasanya. Iya, setahun 2 kali. Antara bulan 4 dan bulan Desember. Iya, sekitar bulan 4 itu kayaknya. Internnya kan Desember. Nek sing finale itu bulan apa sih? 4 kayaknya. Maret. Sekitar bulan 4 kayak aku pernah dapat. Ya, bulan 4 dan bulan Desember pembayarannya beberapa minggu setelah itu. Date-nya April berarti ya? Ya kalau kalian memang benar-benar uang nganggur sih nggak salah ya ditaruh untuk dividen, itu juga lumayan loh. Tapi kalau kalian mengharap dividen hanya taruh uang sedikit itu kayaknya nggak worth it lah. Uangmu kan tertahan di situ. Iya. Tapi kalau punya uang nganggur banyak gitu terus dipakai, saya hanya mengharapkan untuk dividen itu sih bisa untuk penghidupan sih. Tapi kalau cuma uang nggak seberapa terus kamu mengharapkan dividen itu kayaknya nggak worth it deh. Mandek. Nggak diputer duitnya dadine. Karena di saham itu kayak uang 10 juta gitu, kamu mau nyari 100-200 sehari itu kan bisa kan. Maksudnya kamu pegang modal 10 juta gitu loh, terus kamu di saham untuk dapat 100-200 ribu itu kan bisa sekali gitu loh. Banget. Dapat banget. Ya nggak usah muluk-muluk lah, maksudnya hanya 100-200 itu udah oke lah, udah bisa lah dapat segitu. Apalagi kalau cuma hidup di kampung itu uang segitu kan udah berharga sekali, udah lebih dari cukup untuk makan, itu udah lebih dari cukup. Lumayan banget Mbak, saya naik pati. Sarapan 5.000 wis tekan ngombe. Ora? Nggak dapet lah kalau sekarang. Kok Mbak, ning nggonku nggone sampean ngerti jontro? Ke tempatku nggak dapet lah, nasi pecel itu loh 5.000. Entuk Mbak. Sego tempe pedes ki lho. Berapa? Iku 5.000 plus ngombe teh. Murah sekali di sini, nasi pecel itu 5.000-an. Kalau pakai lauk sama yang lain-lainnya itu pakai tempe sekitar 10.000 lah. Loh, uang lontong apa? Lontong
lontong sayur lontong kuah ya ambek telur mek 5.000 nek nggonku. Hah, telurnya aja lo 2.500 satu. Anda nih kok. Telur mentah itu Sampai 2.500 loh satu. ngerti pondok Yan Bu sing anyar apa ora? Tak pindah oleh ngono, pindah situ aja. Lah nomake aning kono kuwi. Pondok Yan Bu sing anyar kuwi lho. Andinge sakwise